Baik, sudah ada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi yang bergabung di Metro Siang dari kawasan Medan Merdeka untuk saya tanyakan terkait peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 yang baru saja dikeluarkan atau dirilis tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor. Selamat siang Pak Budi. Jadi apakah ini memang benar turunan dari Undang-Undang tahun 22 tahun 2019 tentang lalu lintas terkait untuk larangan merokok bagi pengendara sepeda motor, Pak? Hanya sepeda motor saja? Ya, baik, terima kasih. Hanya sepeda motor, ya baik, terima kasih. Jadi peraturan Menteri nomor 12 tahun 2019 adalah menyangkut masalah perlindungan keselamatan dan keamanan bagi para pengemudi ojek online ya sebetulnya. Dan itu memang di dalam salah satu pasalnya memang menyampaikan bahwa para pengemudi saat mengendarai kendaraan bermotor, para pengemudi ojek online, saya sampaikan ini untuk pengemudi ojek online, saat mengemudi kendaraan, baik ada penumpang atau tidak ada penumpang, itu memang dilarang untuk menggunakan atau kemudian merokok saat itu. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya di dalam PM ini adalah memberikan perlindungan keselamatan dengan keamanan. Dan kita lihat di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 106 itu kan menyampaikan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengendarai dengan penuh konsentrasi dan wajar. Nah, penuh konsentrasi dengan wajar itu ada dalam pasal penjelasan pasal 106, penjelasannya adalah misalnya tidak menggunakan atau kemudian banyak yang kita lihat di lapangan, misalnya mungkin pada saat itu juga menggunakan gadget sehingga mata kita, pandangan kita, dan kemudian tangan kita tidak konsentrasi kepada kendaraan. Atau kemudian kita juga bisa lihat ada beberapa masyarakat kita saat di jalan kemudian tidak mengemudi kendaraan dengan bagus, tidak konsentrasi, misalnya mungkin zigzag di jalan atau ngebut di jalan. Itu kena pasal seperti ini. Dan kalau kita menggunakan rokok atau memakai rokok saat mengemudi, saya kira akan kita lihat sendiri bahwa itu kemudian adalah pasti tangannya tidak memegang stang kendaraan bermotor. Apalagi di belakang kita ada penumpang. Kemudian mata kita juga pasti akan tidak konsentrasi ke jalan. Demikian. Ya, Pak Budi, apakah juga tidak ingin dikeluarkan begitu turunan dari undang-undang melalui peraturan Menteri Perhubungan ini untuk mengatur para pengendara mobil juga misalnya? Karena ini kan juga sama-sama mengganggu konsentrasi sebenarnya. Sebetulnya apa yang kita buat dalam peraturan Menteri Perhubungan itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang 22. Jadi katakan ada atau tidak ada peraturan menteri ini, pihak kepolisian kalau menggunakan pasal 106 itu sudah bisa banyak yang bisa dilakukan penindakan di jalan. Sepanjang memang bahwa pengamatan petugas di jalan, para pengemudi itu tidak konsentrasi atau kemudian mengganggu saat mengendarai. Misalnya saya katakan tadi, zigzag lah, kemudian bergurau di jalan dan sebagainya kan semakin banyak gitu. Sehingga membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan pengemudi yang lain. Demikian. Ya, ada denda Rp750.000. Apakah benar ini Pak, mengingat ini juga peraturan Menteri Perhubungan, kepolisian juga tidak bisa menindak berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan ini, apalagi juga sudah ada Undang-Undang Lalu Lintas yang tadi juga sudah ada katakan. Kalau di dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 12, memang kita tidak ada sanksinya. Di dalam peraturan menteri itu memang kita hanya mengajak, mengedukasi, sebagaimana disampaikan oleh teman-teman kepolisian. Memang kita lebih mengajak, mengedukasi masyarakat kalau saat berkendara, gunakanlah pakaiannya itu seperti jaket, sepatu, kemudian helm. Dan kemudian tidak boleh katakan bersenda gurau, merokok dan sebagainya yang mengganggu atau kemudian tidak atau potensi menimbulkan keselamatan atau keamanan yang tidak terjamin. Dan kemudian denda itu ada di dalam pasal 283 Undang-Undang 22. Di dalam pasal 106 tadi itu menyangkut masalah yang tidak boleh dilakukan dan dendanya ada dalam pasal 283 Undang-Undang 22. Jadi artinya di dalam PM tidak ada sanksinya, tapi kemudian dalam Undang-Undang 22 sudah ada sanksinya. Jadi artinya teman-teman kepolisian tidak harus melihat kepada PM-nya. Mungkin PM-nya saya setuju sekali dengan teman-teman kepolisian tadi. Kita harus edukasi, kita harus ajak. Ada diatur dalam Undang-Undang 22 sanksinya itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atas waktunya di Metro Siang.